Lingkup dan manfaat sosiologi. Berdasarkan kekhususan ruang lingkupnya, sosiologi dapat diklarifikasikan atas satu sosiologi umum, yaitu mempelajari dan menyelidiki aspek-aspek umum dari hubungan antar manusia dan kelompok dalam masyarakat. 2. Sosiologi khusus, yaitu mempelajari dan menyelidiki berbagai aspek khusus dari kehidupan bermasyarakat. Di antaranya, 1. Sosiologi agama, yaitu mempelajari gejala sosial terkait peran agama dalam masyarakat, hubungan sosial antar pemeluk agama, dan perubahan pada kelompok-kelompok keagamaan. B. Sosiologi deviasi, yaitu mempelajari perilaku manusia dalam pergaulannya dengan individu atau kelompok lain yang secara umum dipandang menyimpang dari norma-norma masyarakat. C. Sosiologi ekonomi, yaitu mengkaji sistem ekonomi dan perilaku ekonomi individu ataupun kelompok dalam konteks sosial. D. Sosiologi gender, yaitu mempelajari gejala sosial akibat perbedaan antara laki-laki dan perempuan, isu-isu perempuan serta pemberdayaan perempuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman antar gender serta mewujudkan kesetaraan dan kesetaraan. E. Sosiologi hukum, bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Dalam hal ini, sosiologi hukum berusaha untuk menjabarkan mengapa suatu praktek terjadi. F. Sosiologi industri, yaitu mempelajari gejala sosial dalam industri yang terjadi akibat dinamika hubungan antara pengusaha, pekerja, dan pihak terkait lainnya. G. Sosiologi keluarga, mengkaji beragam gejala sosial dalam keluarga akibat perubahan pola dan sifat hubungan serta bergulirnya proses modernisasi. H. Sosiologi kependudukan, yaitu membahas mengenai keterkaitan antara faktor sosial dengan faktor demografi. I. Sosiologi kesehatan, yaitu mempelajari faktor-faktor sosial yang berhubungan dengan peta penyebaran penyakit atau epidemiologi dalam kelompok-kelompok masyarakat tertentu. J. Sosiologi korupsi, mengkaji praktek korupsi sebagai masalah sosial dalam birokrasi dan pemerintahan. K. Sosiologi olahraga, membahas tentang kedudukan olahraga dalam kehidupan sehari-hari, masalah olahraga rekreasi, masalah juara, hubungan antara olahraga dan kebudayaan, garis-garis sosial dalam kehidupan bersama. Sosiologi pedesaan, mengkaji segala sosiologi yang terjadi akibat upaya masyarakat desa menyesuaikan diri terhadap rusaknya modernisasi dan globalisasi dalam segenap sendi kehidupan. M. Sosiologi pembangunan, mempelajari aspek sosial dalam pembangunan yang mencakup pertimbangan sosial dalam penyusunan kebijakan. N. Sosiologi pendidikan, membahas masyarakat beserta proses dan pola interaksi sosial dalam hubungannya dengan pendidikan. Sosiologi perkotaan, mengkaji gejala-gejala sosial dan gejala di dalam masyarakat perkotaan dan gejala pola interaksi di dalamnya. P. Sosiologi politik, menerapkan pendekatan sosiologis yaitu konsep, verbal, teori, dan metodologi untuk memahami kenyataan politik seperti kekuasaan, kewenangan, kehidupan publik, pemerintah, negara, konflik, dan resolusi konflik. Rencanaan sosial adalah suatu kegiatan untuk mempersiapkan masa depan kehidupan manusia. Kemudian masyarakat terkait perubahan yang terus terjadi. Dengan demikian, sosiologi dapat dimanfaatkan dalam rencana sosiologi karena memiliki kemampuan mengantarkan seseorang perencanaan untuk memahami keperbedaan masyarakat. Dua. Penelitian itu apa saja? Penelitian itu penelitian objek. Sosiologi mencakup hampir seluruh aspek keberagaman individu dalam kehidupan bermasyarakat. Melakukan penelitian pada sosiologi agar memberikan informasi dalam mengumpulkan, memproses, dan memahami informasi. Melakukan penelitian menyediakan cara berbagai sosiologi. Satu sosiologi yakini apa saja mengumpulkan informasi faktual tentang kehidupan sosial. Sosiologi seharusnya konsisten mendapatkan apapun yang pribadi mengetahui penelitian hasil informasi data. Memperjuangkan sosiologi bebas nilai yaitu Weber. Itu apa ya kan? Weber itu
Gini, berkaitan bahwa sosiologi harus subjek yang sosiologi harus berlintas atau tidak terkait dengan kepentingan pribadi yaitu politik ataupun Lemah. Dengarlah bintang hati. 3. Pembangunan. Kegunaan sosiologi bagi pelaksanaan pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Pada tahap perencanaan, sosiologi bisa digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sosial, pusat perhatian sosial, stratifikasi sosial, serta sistem dan saluran komunikasi sosial. Pada tahap pelaksanaan, sosiologi dimanfaatkan untuk mengidentifikasi terhadap perbuatan kebutuhan sosial dalam masyarakat serta mengamati proses perubahan yang terjadi. Pada tahap evaluasi, bisa diadakan suatu kajian ataupun analisis terhadap dampak-dampak sosial dalam keseluruhan proses perubahan. 4. Pemecahan masalah sosial. Masalah sosial bisa bersifat nyata atau laten. Masalah sosial disebut nyata jika masyarakat menyadari dan berusaha mengatasinya. Sedangkan pada masalah sosial laten, masyarakat dan mengakuinya sebagai masalah ini umumnya disebabkan ketidakberdayaan masyarakat untuk menghadapinya. 1. Pendekatan emik yang menguraikan masalah sosial sesuai dengan pandangan individu yang terlibat atau menjadi pandangan hingga berusaha mengambil perilaku individu atau masyarakat dari sudut pandang sang pelaku sendiri. 2. Pendekatan etik berwujud upaya menguraikan suatu masalah sosial dari sudut pandang orang luar atau sudut pandang keselamatan atau menganalisis masalah sosial dari pandang orang luar setelah membandingkannya dengan konsep keilmuan atau masalah serupa di masa lalu. Jika seseorang sedang melakukan penelitian ilmiah, maka pengalaman dan pengetahuan ilmiah yang dimiliki dijadikan sebagai alat ukur atau standar dalam menjelaskan masalah interaksi.